Dan selang 1 hari setelah saya ngomong sama agent seperti itu, majikan ngejak saya ngobrol 4 mata. 4 mata itu 2 mata saya, 2 mata Pak Bos, ya kalian tahu kan ya. Dan majikan oke, agensi oke. Ya, jadi kalau kalian melihat rumah saya bukan rumahnya Simbah berantakan itu, kelihatan saya sehari-hari seperti itu, makanya jadi ya nggak bisa bersih-bersih. Tuh kayak gitu. Golek kerjangku nih yang piye to iki. Assalamualaikum, ketemu lagi dengan Dian di Taiwan. Saya hari ini ngeret keranjang neyeng lagi teman-teman, karena disuruh belanjaannya abot-abot, jadi ya saya ngeret keranjang neyeng. Lampu merah Besti, mari kita ndeprok dulu. Lampunya ada hijau. Sebenarnya rada ribet sih ini, bawa keranjang neyeng, terus bawa payung, bawa kamera, itu ribet banget sebenarnya. Ayo bunga gawe gede. Wah, ai. Wah, terang bundar. Ayo, nakasukwa. Pasal? 谢谢。2只100G。没有，没有了。这个呢？2个250。哦，小一点没有吗？没有了。好，谢谢。Lomboknya gede-gede. Wah, apa ya? Tapi. 150-an, murah ini.
100啊。 Oh ya. 满90块钱你。Wah, keranjangku tak jalannya pinggir ratan, di tengah ratan. Aku berangkatnya kesiangan, malah nggak dapat apa-apa, semuanya udah habis. Ikan, udang, terus kerang, semuanya nggak dapat, cuman dapat buah-buahan tok. Sayurannya juga banyak yang nggak dapat. Ya, niat hati pengen cari yang murah-murah, yang diskon-diskonan, malah nggak dapat apa-apa. Soalnya hari Minggu, jadi orang-orang yang kerja itu pada belanja buat stok seminggu, makanya cepat habis. Kalau hari biasa ya mungkin bisa dapat yang diskon-diskon gitu. Ya Allah panasnya. Aku istirahat di sini ya teman-teman, soalnya nanti kalau nyampe rumah wes tidak bisa lungguh, tidak bisa istirahat. Ya Allah, ini keringatku jan panas ndak umum. Oh, padahal sudah pakai payung, padahal anginnya kenceng, tapi keringetnya panggah drodosan. Ini mungkin nyampe rumah aku disuruh ngajak Simbah jalan-jalan ya. Jadi kalau kalian melihat rumah saya bukan rumahnya Simbah berantakan itu ya karena saya itu lebih sering berada di luar rumah. Jadi ya ndak bisa bersih-bersih. Pulang-pulang langsung masak, bar masak makan, baru istirahat sebentar, terus berangkat lagi ngeledek Simbah. Ya kegiatan saya sehari-hari seperti itu, makanya wes kadang itu membersihkan rumah ya seminggu beberapa kali, cuman 2-3 kali kayak gitu bisa nih. Cuman tak sapu sama tak pel, kalau setiap harinya ya cuman tak sapu sama tak pel gitu, tak lap-lap yang penting-penting aja, soalnya ya itu keburu nggak cukup waktunya, seringnya di luar rumah. Ini tadi semuanya buah-buahan, majikan beli sendiri, Simbah beli sendiri. Wes bingung aku lek ngedom, soalnya ya nggak boleh disatukan uangnya. Aku cuman beli terong tadi 20 nt, 20 nt dapat 2, jadi satunya itu 10 nt, 10 nt itu 5.000 ya, terong 5.000 tuh kayak gitu. Golek kerjangku nih yang piye to iki. Wes tidak estetik sama sekali. Wes sudah cukup istirahatnya, mari kita pulang. Udah pernah lagi nunggu lampu merah. Weh, ceplok.
sayur keramat lagi. Jan, deh enek walehnya ya. Wes segini aja cukup. Ini harus diguntingi. Ini kalau majikanku ndak suka teman-teman nelor-nelor kayak gini. Ada yang suka, ada yang enggak, jadi tergantung selera masing-masing ya, makanya tak guntingi gini. Tapi ini daunnya godong muntulnya dingareng kok wapi-api, wayu-ayu kayak nonton. Cie langsung ojo. Sekarang ini aku sudah di kantor pusat lagi ya, alias dapur. Kantor pusat. Jadi ini sekarang sudah ngasar, hampir maghrib. Kita mencoloti siang karena siang saya rempong banget, jadi nggak sempat bikin video, makanya tak sambung sekarang. Kalau saya nggak sempat banget, biasanya tak sambung besoknya lagi. Kalau nggak sempat banget ya nggak upload. Kayak gitu. Lah piye, tugas utama kan ngopeni mbahnya. Bikin video kan hiburan, jadi sesempatnya aja. Makanya aku sering bikin video di dapur sama di jalan tuh ya kayak gitu. Karena pas nyantainya, pas antengnya, pas tenangnya itu di situ. Aku tadi beli di pasar itu cuman beli brambang. Brambang itu apa? Bawang merah. Revalina. Bawang merah itu yang jahat apa yang baik? Yes, pokoknya wilayah. Karena aku mau beli cabai, ternyata cabenya itu adanya yang gede-gede, yang kayak cabai besar itu loh kalau di Indonesia. Dan itu tuh nggak pedes teman-teman. Terus isinya sak daya, jadi nggak enak dan rasanya itu kayak langu-langu gitu loh. Makanya aku nggak mau beli ya wes. Dan aku ndak duwe cabai blas saiki blas janda duwe blas. Karena di pasar yang jual cabai tadi tak kelilingi cuman satu itu doang. Yang lainnya nggak ada. Cabai ini panggah gede-gede, wes nggak pedes, banyak isinya. Kakek ngomong ya aku ki. Lah piye lerang kan ya ndak ada cerita. Ini diumbah dulu, dikopiok dulu ya, biar tidak dikomentari netizen saya koproh. Jadi ya tak tunjukkan gambarnya. Kadang-kadang ki yo gregetne yo. Nah kok nih, mbak kok nggak dicuci? Walah. Dari kedawan videonya nanti kalau sembarang ubah lir kemelit diduduhkan ke video. Wah, ceblok lagi satu. Dicuci dulu. Jangan lupa didelep-delepkan ya, biar kaclop semuanya, biar nggak hitam-hitam. Sayur keramatnya sudah matang ya teman-teman. Sayur sultan di Taiwan ini. Ini air sisa rebusan daun keramat, sayur keramat tadi tak buat ngerebus mie-nya Simbah ya. Jadi eman-eman banyu panasnya, hemat waktu, terus gizinya kan banyak, soalnya bekas rebusan sayur. Kebanyakan aku ngasih minyaknya. Jangan lupa diratakan ya besti, kemudian dicemplungkan ini. Wow. Selamat pagi menjelang siang teman-teman onlineku semuanya. Jadi videonya kita lanjutkan di hari berikutnya. Ini saya sedang nyiapin obat buat Simbah ya teman-teman. Ini obatnya kemarin nggak diminum, tak pindah ke depan jadi biar diminum duluan kayak gini. Yang ini kan paling belakang, yang ini paling depan. Jadi dipindah ke sini biar ini diminum duluan, terus obat yang baru ditaruh di belakang kayak gitu. Lali dibuka ya. Dan aku mau menjawab semua pertanyaan kalian. Banyak yang bertanya, kenapa nggak pindah? Kenapa nggak pindah? Pindah aja.
beginilah, sudah setiap hari dituduh mencuri masih aja bertahan di situ dan lain sebagainya. Pokoknya ya intinya seperti itulah ya, kenapa nggak pindah. Jadi aku jawab di sini ya teman-teman, kenapa saya tidak pindah? Karena saya baru saja tanda tangan kontrak yang baru. Saya kemarin juga sudah ngomong sama agensi, saya minta pindah sebenarnya sebelum iki mlebu kabeh yang ngirung rambutnya. Sebenarnya kemarin saya itu sudah ngomong sama agensi saya. Kalau teman-teman menyimak video saya dengan baik, pasti tahu alasannya kenapa saya masih ada di sini walaupun setiap hari dituduh dipanggilkan Pak D dan lain sebagainya. Karena saya sudah jelas sekali ngomong di video-video saya. Nah sekarang saya jelaskan ya, bariki ojo takok meneh ya teman-teman. Jangan bertanya lagi. Ngasih ada yang bertanya lagi tak jembreng kupingnya toh. Tina, ngene lek omong sampai muntuk tidak didengarkan dengan baik kan ya mangkol saya. Bercanda. Ini saya nggak marah-marah ya teman-teman. Kalau saya ngomong seperti ini itu memang lagianku. Gimana ya lagian ini apa ya bahasa Indonesianya. Pokoknya ya memang saya itu kalau ngomong ya cetar-cetar begini, modelnya itu kayak orang tukaran gitu, tapi ya enggak, memang saya itu memang seperti ini, kalau ngomong itu banter, nggak bisa kalau kalem, lemah, lembut kayak Putri Solo itu nggak bisa. Tapi saya bukan marah. Kalau saya marah, saya itu tipe orang yang diam kalau marah. Jadi kalau saya marah, saya emosi tingkat tinggi, itu saya malah diam tanpa bicara, nggak ngomong apa-apa. Karena kalau saya ngomong, kalau saya bicara, saya takut nanti kalau ucapan saya itu melukai orang dan saya menyesal di hari berikutnya kayak gitu, menyesal belakangan gitu loh. Makanya saya itu kalau marah, saya kalau emosi tingkat tinggi itu saya malah diam, tidak berkata apa-apa, karena ya takutnya itu menyesal belakangan. Karena kalau kita marah biasanya kata-kata yang kita ucapkan itu dibumboni setan gitu loh kurang lebihnya. Makanya saya kalau marah itu diem. Kalau saya masih cetar-cetar seperti ini tuh saya belum marah. Nah kenapa saya kok nggak pindah? Ya itu tadi, saya sudah tanda tangan kontrak baru. Kemarin saya sudah ngomong sama agen, saya pengen pindah karena setiap hari saya dituduh seperti itu. Nah agensi saya itu bertanya, kenapa kemarin-kemarin kok nggak bilang? Kenapa kok baru sekarang bilang? Kemarin-kemarin saya masih bisa tahan dan sekarang sudah tidak tahan. Saya bilang seperti itu. Apalagi saya bilang ke agensi saya bilang kalau majikan itu lebih percaya ke mbah daripada ke saya. Walaupun mbahnya keadaannya pikun seperti itu ya teman-teman. Kameraku kendut-kendut set abnak nih. Terus kemudian agensi saya menanggapi seperti ini, baiklah saya akan ngomong ke majikan kamu. Karena sebelum saya minta pindah itu, saya itu bilang ke agen kalau saya minta tambahan gaji jika saya mau nambah kontrak di sini, dan majikan oke, agensi oke. Terus kemudian tiba-tiba saya minta pindah seperti itu, agensi kayak saya kan kaget lah ya, wong minta tambahan gaji sudah disetujui kok ujung-ujung minta pindah, kenapa kayak gitu. Terus saya bilang alasannya seperti itu dan agensi bilang mau ngomong sama majikan. Nah setelah agensi bilang sama majikan bla 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 bla, terus ngomong intinya apa yang tak keluhkan itu diomongkan semua ke majikan. Itu kemudian agensi menghubungi saya lagi kayak gini, Mbak, wong kamu itu kan ya tahu kalau yang dijaga itu umurnya sekian, itu akong sudah mulai pikun, mulai gini, mulai gitu kan gitu ya. Dan majikanmu itu nggak pernah ngomong apa-apa ke kita, maksudnya nggak pernah mengeluh kamu begini, kamu begitu, itu tidak pernah. Jadi ya dimaklumi sajalah, yang penting kan mereka semua, kita semua percaya padamu kalau kamu tidak melakukan hal seperti itu. Agensi saya bilang seperti itu. Dan selang 1 hari setelah saya ngomong sama agen seperti itu, majikan ngejak saya ngobrol 4 mata. 4 mata itu 2 mata saya, 2 mata Pak Bos ya, kalian tahu kan ya. Terus kemudian Pak Bos itu bilang kalau Pak Bos itu percaya kalau saya tidak melakukan hal seperti itu, karena yang dituduh di sini itu bukan cuma saya tapi juga Pak Bos dan hampir setiap hari. Karena ya kita tahu mbahnya seperti itu, Pak Bos juga memakluminya teman-teman. Jadi ya Pak Bos itu memohon kepada saya agar saya itu piye ya cara Jawa niki koyo memaklumi lah. Memang karena orang tua umur segitu itu apa yang bisa kita harapkan, maksudnya kita berharap bagaimana, kita berharap masih jelas kayak kita ya ndak bisa. Belum tentu kalau kita di usianya si mbak ini kita masih ngeteges, masih
oke semuanya kayak Simbah itu belum tentu. Jadi Pak Bos itu memohon kepada saya agar saya itu memaklumi Simbah. Ya wes tenang saja lah. Kalau mbahnya manggil polisi ya biar dipanggil. Toh polisinya sekarang juga ya sudah tahu keadaannya mbahnya seperti itu. Mereka juga paham kok. Kalau yang manggil itu orang yang usianya segitu, ya yang penting kita jelasin kalau kita memang tidak ngambil dan memang usia segitu itu ya piye ya, ingatannya, pikirannya itu kan ya wes nggak kayak kita yang masih muda kayak gini. Pak polisinya sudah paham, majikan sudah paham, anak cucunya Simbah semua sudah paham, agensi sudah paham. Saya itu kalau mereka sudah mengerti, maksud saya itu mereka ndak melok-melok, ndak melunggu biuki apa yang dituduhkan Simbah itu, saya tuh meunti, tidak masalah. Tidak masalah seperti itu teman-teman. Ya kadang kala ya memang gemes lah, ya jenenge menungso manusiawi banget ya, kadang kala kan gemes, tapi kan ya pikirannya diunggahkan diduk nih, walau bagaimanapun juga ya orang yang sudah tua seperti itulah teman-teman. Piye to yo ya lek umpamanya nanti saya ndak kuat ya entahlah, kita lihat saja besok-besok. Kalau seumpamanya masih seperti itu dan saya tidak tahan ya bisa jadi saya minta pindah. Tapi kalau sekarang sih belum, soalnya ya baru tanda tangan kontrak loh. Ya ribet ngurusi dokumennya itu, karena sekarang kan sudah di ARC-nya sudah diperpanjang, terus saya sudah tanda tangan kontrak baru. Jadi kalau sekarang minta pindah ya ribetnya itu loh teman-teman. Kayak gitu. Saya tak hitungane 1 2 3 4 5 ciro lupat mo. Iki sing kurang apa iki obat iki? Ciro lupat mo. Oh 5, harusnya kan 6. Yang kurang apa ini? Abang, hijau, kuning. Oh aspirin. Aspirinnya belum. Kayak gini kerja di Taiwan itu ya, jaga lansia kita harus apal obat-obatnya apa. Jadi obat yang diminum tuh sehari berapa kali, obatnya apa aja, obatnya untuk obat apa gitu kita harus apal. Jangan khawatir, jangan takut. Nanti kalau kita sudah biasa nyekel tuh nanti apal sendiri. Jadi apalnya itu sudah di luar kepala teman-teman. Kalau memang di sawang dibayangkan wah ajaib mumet banget gitu. Tapi kalau sudah dilakoni setiap hari ya ndak mumet. Terus saya juga mau bilang ke teman-teman, kemarin kan saya ada yang komen jadi ini marah-marah di komentari seperti itu. Jadi gini, kemarin saya kan bilang kalau saya dikatain boros dan lain sebagainya, kemudian dikomentari saya itu libur itu nginep sama pacarnya gitu kan ya. Jadi kenapa saya menanggapi komentar itu, yang pertama yang ngomong boros itu ya, itu sebenarnya sudah saya diamkan. Saya sudah berusaha cuek untuk tidak menanggapi, untuk tidak terpancing kayak gitu ya. Tapi lama-kelamaan komentarnya itu tidak hanya satu kali komen. Jadi komennya itu hampir di semua video itu komentarnya sama. Dan yang paling buat saya meradang itu beliau yang komen ini itu nyenggol almarhum bapak saya, orang tua saya yang sudah meninggal, gimana digeret-geret. Nah itu yang bikin saya emosi, pegel. Oh salah wong tuaku ki apa sih, wong wis gak ono barang kok sih disebut-sebut gitu loh. Yang bikin saya meradang itu seperti itu. Dan kemudian beliau ngaku kalau usianya sudah 60 tahun. Lah harusnya usia 60 tahun itu harusnya kita itu lebih bijaksana kan ya, lebih intinya ngati-ngati dalam bertindak, dalam berkata, dalam sembarang itu kan harusnya berngati-ngati. Lah kok malah orang tua saya yang sudah meninggal digeret-geret, kan ya emosi saya, kan ya memangkel saya. Makanya saya jawab seperti itu. Itu sudah sebelumnya saya sudah mendiamkan. Saya sudah ndak ganceng gitu ya. Tapi kok lama-kelamaan didiam-diamkan, kok komentarnya nyelot piye ya, kayak ndak diduga gitu loh. Masa orang yang sudah nggak ada barang digeret-gereti, katanya anak yatim begini-begini loh. Apakah semua yang saya punya itu harus saya tampakkan di sosial media saya, harus saya duduhkan? Kalau saya duduhkan semua nanti dikomentari ria. Nggak dituduhkan, katanya pulang kalungan kumplung enol putol dibandingkan sama si ini, si itu, si kai. Saya itu nggak mau ngurusin banda donyanya orang lain ya teman-teman. Karena saya tidak mengenal, walaupun kita sama TKW, sama konten kreator, saya tidak mengenal si ini, si itu, si kai. Saya cuma tahu beliau itu di sosmed. Makanya saya nggak mau berkomentar, si iki sugih, si
kae melarat si iki sedengan, si iki sederhana, iki sugih blegedu, itu saya nggak mau komentar gitu karena saya tidak tahu di belakang layar itu gimana. Kita bisa saja pamer diduduhkan semuanya nampaknya kayak sugih banget, tapi aslinya gimana kan kita tidak tahu. Wong ning belakang layar ki ibaratnya wajah kita yang seperti ini lek ning ngarep layar ngene iki ketara wayu asline begadus blawus yo iso ae kan. Pokoknya yang di dunia maya itu bisa jadi benar, bisa jadi tidak benar. Jadi apa yang ditampakkan itu ya belum tentu itu seperti itu, kayak gitu loh. Ketoke sugih asline melarat, ketoke melarat asline pancen yo melarat tenan. Itu banyak yang seperti itu. Jadi yo aja gampang percaya rek. Tidak semua itu kita duduhkan di sosial media. Apa yang saya tampilkan di layar handphone teman-teman ini, itu yang saya izinkan kalian untuk mengetahui, untuk melihat. Dan yang tidak saya izinkan ya tidak saya ketokkan, karena saya tidak mau, ya saya ya duwe privasi tuh yo, kayak gitulah. Terus kemudian perkara ada yang komen saya liburnya nginep dan lain sebagainya, itu padahal saya itu pergi ke pasar malam, namanya juga pasar malam yo, bukanya ya pasti malam. Itu nggak cuman sekali dua kali, nggak cuman sama mas kameramen, kadang sama temen saya sesama cewek. Cuman saya tuh pas sama temen cewek saya ini dulu itu saya belum bikin YouTube, jadi ya tidak diketokkan, tidak ada videonya, tidak ada gambarnya. Dan sekarang teman saya itu sudah pindah ke kota lain, jadi kita tidak bisa hangout bareng. Oh gayane kaya wong yes yo hangout, yes pokoknya itulah. Dan saya juga sering berangkat sendiri gitu. Kalian tahu saya pulangnya itu jam 11, setengah 11 malam gitu pulang, karena ya bisanya keluar jam segitu, nunggu simbahnya itu semuanya beres kayak gitu kan ya. Jadi kita kalau keluar itu bebas gitu, tapi kan ya pulang lagi karena masih ngombeni obat, masih harus pakein popok, karena popok ganti pakein popok lansia itu harus setiap 2 jam sekali tuh ganti teman-teman. Kalau nggak gitu iritasi kayak gitu. Makanya saya itu diberi kesempatan keluar, nanti kira-kira jam segini nanti pulang, jam segini pulang, itu saya yang ngira-ngira sendiri karena itu kan sudah tugas saya toh yo. Jadi Pak Bos mengizinkan saya untuk keluar dolan ya dolano, tapi harus ngerti waktu, wayahmu nyapo, wayahmu kerja, wayahmu gini, wayahmu gitu, itu harus tahu sendiri kan ya. Nggak perlu saya jelaskan toh yo, ngomong sembarang kon genah nih. Terus kemudian kalau saya berangkat ke pasar malam sendiri, itu saya di rumah masih syuting lagi, intinya ngemplok panganannya dan lain sebagainya. Itu karena panganannya kan saya bungkus semua, sedangkan kalau saya perginya sama orang lain, maksudnya sama ada kancanya gitu, itu kan saya makanannya diemplok di sana. Jadi kan kalau di rumah opo sing ngarepe dituduh neneh gitu loh. Dan yang nonton video saya itu nggak cuman teman-teman online saja, ada tetangga saya, ada orang tua saya, ada keluarga saya, ada teman-teman saya, pun keluarganya mas kameramen, tetangganya tangganya mas kameramen, saudara mas kameramen. Kalau orang tua saya itu mungkin percaya ya sama saya, orang tua kita percaya sama kita lah, karena kita itu kalau keluar gitu kadang-kadang ya telepon orang tua juga yang sambil video call pas pulangnya atau kayak gimana itu sambil video call. Tapi takutnya itu loh omongan tetangga itu loh teman-teman, kalau nggak saya jelaskan nanti takutnya mereka berspekulasi macam-macam. Kalau orang tua saya tuh percaya, cuman kalau setiap hari terus tonggone iki rasan-rasan ya opo perasaan ibuku lek anake dirasani yo koyo ngono gitu loh. Makanya itu saya jelaskan seperti itu. Wes ya kedawan videonya. Nah kalau gini sudah jangkep semua, sekarang ditutup.